kawasan Gante Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Inilah Tasyafam 104,2 suara negeri tercinta dakwah dan pendidikan, jaringan MN Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Mari Pro. Alhamdulillah di hari Jumat ini, hari yang penuh kemuliaan bagi kita umat Islam, bertepatan dengan 11 Juni 2021 dan akhir Syawal ya, 30 Syawal 1442 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara di ajang tausiah subuh bersama jamu tetes Mari Pro. Makin nyata, makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah kita hadir hingga formasi 7.30 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan alunan Unten Hikmah dari Ustadz UG. Dan nanti sahabat sehat Mari Pro bisa bergabung di 0823 86447487 dan via SMS 0823 9185 3040. Alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustadz yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin. Apa tema kita nih Ustadz? Penyebab ikhlas sulit dilakukan. Penyebab ikhlas sulit dilakukan. Ya sahabat sehat Mari Pro pasti penasaran apa sebenarnya yang terkandung di dalam pengajian Ustadz UG. Ini dia pengajian dari Ustadz UG, penyebab ikhlas sulit dilakukan. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali memberikan nikmat-Nya kepada kita, yang telah mengizinkan kita untuk menghirup nafas, melanjutkan kehidupan, beraktivitas, dan mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesempatan itu, kita mampu berusaha kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Baik itu untuk kepentingan hidup dunia, ataupun untuk kepentingan hidup akhirah. Maka oleh sebab itu sesungguhnya ketika manusia pandai mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, maka di ketika itu manusia merasakan kecukupan, bahkan merasakan suatu kelebihan yang luar biasa. Kenapa? Di ketika manusia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu tidak akan merasakan suatu kekurangan. Dan dari rasa yang tidak kekurangan itulah timbul suatu ketenangan di dalam jiwa dan hati manusia. Di ketika hati dan jiwa manusia telah tenang, maka sesungguhnya manusia itu mampu mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan semestinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita untukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dalam kehidupan kita, contoh suri teladan yang dikirimkan Allah untuk kita. Apabila segala tindak dan tanduk kita selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka percayalah dalam menjalani kehidupan kita akan merasakan suatu keselamatan hidup di dunia. Bukan hanya selamat di dunia saja, akan tetapi sampai keselamatan hidup ke akhirat kelak. Selagi dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pegang teguh, maka percayalah lan tadilu abada, kata Rasulullah, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia tentulah dalam menjalankan aktivitas kita berbagai hal yang mesti kita lalui dalam kehidupan, baik itu dalam hal pribadi kita ataupun dalam hal hubungan kita dengan manusia lain, ataupun hubungan kita dengan Khalik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun hubungan kita dengan makhluk lain, kepada binatang, kepada tumbuhan, ataupun makhluk lain yang notabene mungkin itu gaib, mungkin kepada jin dan malaikat, semuanya tentu ada pengaruhnya ke dalam hati kita. Apalagi dalam melakukan suatu hal kebaikan kepada Allah, contohnya suatu ibadah, suatu amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada manusia lain berupa pertolongan mungkin, atau kita yang membantu mereka, atau memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, atau kita berikan sesuatu yang kita lebihkan kepada orang lain, ataupun memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, tentu itu ada hubungannya dengan hati kita. Di ketika hati itu telah baik, hati itu bersih dalam melakukan suatu agenda rutinitas kehidupan dunia, maka timbul yang namanya ikhlas dalam hati manusia. Ikhlas akan timbul dalam hati manusia di ketika segala sesuatu yang kita lakukan, baik untuk kepentingan kita apalagi untuk kepentingan orang lain, maka nggak ada di sana yang namanya unsur keterpaksaan. Nggak ada rasa sesuatu hal yang berat dalam melakukan sesuatu hal. Itu apabila hati manusia ada yang namanya rasa ikhlas yang dirasakan oleh manusia dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Akan tetapi padahal banyak manusia dalam melakukan suatu aktivitas, suatu agenda, suatu rutinitas, apalagi suatu amal ibadah, banyak mungkin manusia yang mungkin dalam melakukannya ada unsur keterpaksaan, atau ada unsur sesuatu hal yang menyebabkan dia melakukan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ingin dilihat oleh orang lain, mungkin ingin mendapatkan sesuatu hal dunia,
mungkin ingin mencari suatu ketenangan yang berhubungan dengan harta benda, tahta dan sebagainya. Makanya di ketika sesuatu hal yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sana rasa ikhlas itu gak dapat kita rasakan dalam melakukan suatu agenda. Makanya ada suatu penyebab atau hal yang menyebabkan manusia itu sulit ikhlas dalam melakukan sesuatu ibadah ataupun amal yang lainnya. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah penyebab ikhlas itu sulit dilakukan. Ini kata-kata ikhlas sering kita dengar dalam kehidupan. Bahkan ikhlas itu mudah diucapkan tapi belum tentu mudah diaplikasikan dalam kehidupan. Mudah dikatakan tapi belum tentu mudah untuk kita laksanakan. Kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan, itulah ikhlas. Padahal sesungguhnya di ketika kita melihat, di ketika manusia itu telah ikhlas melakukan sesuatu kebaikan, maka pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tingkatan manusia atau derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat tinggi kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesungguhnya di ketika manusia itu telah ikhlas, apapun agenda rutinitas dalam kehidupannya mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga katakan orang yang ikhlas itu adalah lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ikhlas. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melakukan suatu ibadah kepada Allah, hanya sekedar melakukan agenda seperti itu saja. Tapi dalam beribadah manusia melakukannya dengan ikhlas. Bukan hanya unsur keterpaksaan atau suatu perintah, tidak. Makanya manusia kita kalau menganggap ibadah itu hanya suatu perintah saja, maka kadang-kala kita melakukannya agak terasa terpaksa melakukannya. Kenapa? Karena kita menganggap itu perintah. Tapi kalau seandainya kita menganggap itu suatu kebutuhan dan kewajiban dalam kehidupan, maka timbul rasa ikhlas dalam hati kita untuk melakukan suatu ibadah. Makanya ketika manusia itu enggak ada rasa ikhlas, maka terasa beban dan sulit dalam melakukan ibadah. Mau sholat sulit, mau puasa sulit, mau zakat sulit, apalagi haji sulit. Kenapa enggak ada ikhlas? Tapi kalau seseorang sudah ikhlas dalam beribadah, sholatnya luar biasa. Jangankan sholat wajib, sholat sunatnya itu banyak. Banyak mereka melakukan sholat sunat, puasa wajib, bahkan puasa sunat. Itu kalau orang ikhlas terasa manisnya dalam beribadah. Orang kalau sudah ikhlas dalam beribadah, maka ibadah itu terasa manis mereka lakukan. Bahkan enggak puas dengan ibadah yang telah mereka lakukan. Ingin menambah dan menambah serta meningkatkan ibadah dari waktu ke waktu. Itulah orang yang ikhlas dalam ibadahnya mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja penyebab manusia yang menghilangkan ikhlas dalam dirinya dalam kehidupan itu? Yang pertama, penyebab manusia itu tidak ikhlas dalam suatu ibadah itu atau dalam melakukan suatu agenda itu adalah karena manusia
menyukai yang namanya pujian. Itu unsur pertama yang menyebabkan manusia itu nggak ikhlas dalam melakukan suatu amal ibadah. Ingin dipuji oleh orang lain. Ini salatnya ingin dipuji. Apabila dia berpuasa ingin mendapatkan pujian orang lain. Apabila berzakat ingin dipuji oleh orang lain. Apabila haji ingin dipuji oleh orang lain. Apabila melakukan suatu bantuan untuk pembangunan ingin dipuji oleh orang lain. Apabila memberikan sesuatu pertolongan kepada orang lain ingin dipuji oleh orang lain. Pergi beribadah ke masjid dan ke tempat ibadah lainnya ingin dipuji oleh orang lain. Apabila manusia mengutamakan atau menginginkan pujian daripada orang lain, maka pasti otomatis hilang yang namanya ikhlas dalam beribadah. Makanya pujian itu sebetulnya sesuatu yang disenangi oleh manusia, namun di balik itu pujian itu dapat menjerumuskan manusia. Jangan terlena dengan pujian. Kadangkala kita dipuji oleh manusia lain, kita terlena dengan pujian sehingga lupa hakikat apa yang telah kita lakukan. Padahal awalnya mungkin niat kita ikhlas karena Allah, tapi karena ingin dipuji dan mendapatkan pujian daripada orang lain, lantas kita terlena dan terjerumus dengan pujian itu, maka lupa bahwasanya ibadah kita lakukan karena Allah. Kalau seandainya kita terlena dan ingin mendapatkan pujian orang lain dalam melakukan suatu kebaikan, maka ikhlas itu pasti hilang dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah kita mengharapkan pujian daripada manusia lain. Cukuplah Allah saja yang tahu. Kita beribadah niat kita karena Allah, dan kita harapkan Allah saja yang tahu, sehingga kita jauh daripada keinginan dipuji oleh orang lain. Ini kebanyakan manusia ini penyakitnya. Ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Bahkan kalau nggak dipuji mereka marah. Bersedekah sekian banyaknya ingin dipuji oleh orang lain. Kalau nggak dipuji, nggak mau lagi sedekah. Maka menghentikan niat kita untuk bersedekah, ini hilang pahalanya. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itulah manusia, apabila mengharapkan pujian, maka ikhlasnya hilang dalam melakukan suatu ibadah. Dan pujian ini adalah penyebab ikhlas itu hilang dalam kehidupan, apalagi dalam melakukan suatu ibadah. Itu yang pertama, penyebab ikhlas gak ada dalam kehidupan manusia atau sulit dilakukan manusia. Yang kedua, kenapa ikhlas itu sulit bagi kita manusia dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan? Penyebab ikhlas itu sulit dalam kehidupan kita adalah manusia itu banyak bersifat tamak dan serakah. Ini tamak dan serakah, ingin lebih dan lebih lagi, ingin mendapatkan sesuatu yang begitu banyak. Jadi manusia apabila enggak merasa cukup dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya manusia itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Bahkan caranya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih itu, mereka rela melakukan suatu cara yang haram, yang tidak diperbolehkan oleh agama, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia apabila telah mencapai atau menginginkan sesuatu kelebihan daripada apa yang telah dia miliki,
maka timbul yang namanya sifat tamak dan serakah. Apabila tamak dan serakah ini telah melekat dalam kehidupan yang pribadi manusia, maka ikhlas akan hilang dalam kehidupannya. Jadi bahkan terkadang tak sedikit orang yang terlena dengan kenikmatan dunia, padahal kenikmatan dunia itu bersifat semu atau sementara. Apabila manusia terlena dengan kehidupan dunia, maka ikhlas itu akan hilang. Apa contohnya? Masalah kekayaan dunia. Apabila kekayaannya mereka dapatkan, mereka hitung-hitung. Begitu perhitungan terlalu berhitung-hitung dengan dunia, maka hilang ikhlasnya. Akan menyebabkan manusia itu rugi sampai ke liang kubur. Melalaikan manusia itu dalam kehidupan dunia. Bermegah-megahan kata Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke liang kubur, kata Allah. Artinya apa? Manusia yang tamak tadi, yang identiknya suka bermegah-megahan, berfoya-foya, menginginkan sesuatu kenikmatan dunia yang begitu banyak, sehingga lupa akhirat dan menghilangkan ikhlas dalam kehidupan mereka. Itulah manusia susah dalam ikhlas dalam kehidupan mereka, karena manusia banyak yang serakah atau tamak dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, penyebab manusia itu sulit ikhlas dalam kehidupan mereka karena manusia itu tidak suka untuk dicela. Ini manusia ini kadang-kadang tidak suka untuk dicela. Apa maksudnya? Kadang-kadang manusia apabila melakukan suatu kebaikan, ada suatu kritik yang tidak baik, atau kritik yang pedas, atau kritik yang tidak kita sukai, kadang-kadang manusia hilang ikhlasnya. Sudah sulit-sulit, susah-susah beribadah, bahkan orang mencela. Nah, ini kok sok-sok rajin ibadah, kok sok-sok alim. Nah, ini kadang-kala menjatuhkan keikhlasan kita, menghilangkan keikhlasan kita. Padahal sebetulnya celaan orang lain, apabila kita sikapi dengan baik, maka itu justru menambah ketaatan kita kepada Allah. Tapi karena manusia itu nggak suka untuk dicela, maka kadangkala ikhlas itu hilang daripada kita. Mungkin kita sudah susah-susah membantu orang lain, lantas kedengaran oleh kita, ini orang kok sibuk banget ya, ambil-ambil muka, sok-sok butuh, sok-sok perhatian, sok-sok bantu-bantu ini dan itu. Jadi karena celaan orang lain itu kadang-kadang kita nggak suka, maka timbullah atau muncullah sifat tadi, menghilangkan ikhlas dalam beribadah. Jadi manusia apabila tidak suka untuk dikritik, nggak suka untuk dicela, ikhlas bisa jadi hilang dalam melakukan suatu amal. Jadi oleh sebab itu, pengajian pada saat ini mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita, bahwasanya kadang-kala ikhlas itu memang sulit untuk dilakukan, tapi apabila kategori yang kita sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan, maka insya Allah ikhlas itu akan mudah kita dapatkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah memberikan pengajian di ruang dengar kita.